lagi dengan saya Abdul Qadir Malik, mahasiswa paling tampan. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Malik dari kelas 4 AKMC. Saya akan mempresentasikan case study jawaban manajemen keuangan 2. Sebelum memulai, mari kita lihat soalnya terlebih dahulu. Jadi kita kan udah lihat soalnya nih. Nah, saya bakalan kasih tahu informasi apa aja sih yang disampaikan dan gimana sih kita cara pakai informasi-informasi tersebut. Nah, yang pertama ini dia ada bilang dia pakai relevan fixed cost-nya itu setiap tahunnya itu 150.000. Jadi fixed cost-nya itu setiap tahunnya 150.000, 150.000, 150.000. Nah, untuk sales dan production-nya ini yang kedua itu sama dan nggak ada inventory lagi yang kesimpan. Berarti ikutin yang di soal itu masih sama sales dan productionnya. Yang nomor 3, corporate tax rate is 22%. Nah, di sini kita dikenakan pajak sebesar 22%. 22% pajak yang kita kenakan 22% ini dibayarkan di tahun depannya. Jadi misalnya di tahun pertama saya kena pajak 22%. Saya bayarnya itu di tahun kedua. Nah, seperti itu. Dan untuk informasi keempat, ini dia pakai depresiasinya 25%. Nah, jadi misalnya saya ada 1 juta itu dikalikan 25%, dikurangin dengan depresiasinya lagi di tahun depannya, itu hasil yang sudah dikurangkan depresiasinya itu dikalikan 25% sampai habis tahunnya, sisanya itu langsung dimasukkan ke dalam beban depresiasi. Nah, untuk yang informasi kelima, di sini kita ada selling price ini setiap tahunnya naik sebesar 4,2% karena adanya inflasi. Nah, untuk yang variable cost-nya ini dia setiap tahunnya naik 5%. Dan untuk fixed cost-nya ini dia setiap tahunnya naik 3%. Nah, jadi setiap tahun itu mereka bakalan berakumulasi. Tahun pertama 4,2%, tahun kedua 4,2% lagi, tambah 4,2%-nya lagi. Nah, untuk perhitungannya seperti itu. Oke. Nah, untuk perhitungannya seperti ini. Ini kan inflasi yang tadi yang dikasih tahu di soal. Untuk salesnya itu 4,2%. Rumusnya mungkin gampang ya. Sales ini, total sales dikalikan dengan 1 ditambah 4,2% pangkat N. Pangkat N ini, N itu tahunnya, tahun di masing-masing berjalannya 1, 2, 3, 4. Nah, untuk variable fixed cost-nya juga sama rumusnya, 1 tambah 5% pangkat N, 1 tambah 3% pangkat N. Terus untuk yang informasi ke-6, selling price dan variable cost-nya itu tetap sama di tahun seperti itu. Dan di nomor ke-7, investasinya ini nggak ada scrap value. Scrap value itu maksudnya nilai sisa untuk investasinya. Nah, untuk yang nomor 8, investasi ini akan pinjam ke bank sebesar 1.500.000 dengan bunga 10% per tahun. Nah, di sini kan ada berarti kita dikenakan interest bunga, beban bunga 10%. Tapi karena di informasi ke-9, karena kita WACC-nya, weighted average cost of capital-nya itu 12%. Jadi untuk interest payment-nya ini kita hilangkan karena dia masih di bawah WACC. Untuk nomor 10, target payback-nya ini perusahaan nih mau dia uang mereka tuh kembali payback-nya itu 2,5 tahun ya. Terus untuk ROCE-nya itu dia menargetkan 20% dari total semuanya. Nah, yang pertama kita bakalan cari initial investment dan OC-nya, operating cash inflow-nya. Ya, mari kita cari.
Jadi kita masuk ke untuk mencari operating cash inflow-nya. Tetapi sebelum kita habisin sampai operating cash inflow-nya, saya mau kalian tuh ngerti kita harus sampai earning before depreciation, interest and tax, karena saya belum ngejelasin cara bagaimana mendapatkan depresiasinya. Nah, pertama kita untuk mencari FDIT dulu, kita butuh inisialnya diketahui di soal itu 1.800.000. Nah, untuk salesnya ini kan 2.474.750. Nah, ini sudah termasuk dalam inflasi pada tahun pertama. Caranya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu total sales pada tahun tersebut dikalikan ini, karena sales kita 4,2% per tahun, dikalikan total sales dikalikan 1 ditambah 4,2% pangkat N sesuai tahunnya. Nah, untuk mencari sales 2, 3, 4-nya seterusnya juga seperti itu. Dan untuk variable cost, fixed cost juga berlaku seperti itu. Dan karena fixed cost-nya di sini di soal di ketetapannya tadi kita udah dikasih tahu 150.000 per tahun. Fixed cost ini tetap 150.000 ditambah dikali 1,4, 1 kali 3% pangkat N, terus setiap tahunnya 2, 3, 4. Nah, dapatlah totalan FDIT. Sales dikurangin variable cost dikurangin fixed cost, dapat earning before depreciation and tax. Tahun pertama 1,223,000, tahun kedua 1.232.275, tahun ketiga 2.164.694, tahun keempat 2.235.415. Nah, mari kita cari untuk pencarian cara mencari depresiasi. Nah, berikut untuk mencari depresiasi reduksi 25% per tahunnya. Nah, karena kita inisialnya itu 1.800.000 dan masa umurnya berlaku hanya 4 tahun, maka di tahun pertama 1.800.000 ini dikalikan dengan 25%, 450.000 dapatnya untuk tahun pertama. Dan tahun kedua, karena 1.800.000-nya ini sudah didepresiasi 450.000, maka dikalikan 25%, hasilnya 337.500. Nah, seterusnya kita sudah kurangin nih sampai tahun kedua, berarti sisanya tinggal 1.350.000 dikurangkan depresiasi tahun kedua 337.500 dikalikan 25%, dapatnya 253.125. Nah, sisanya ini di tahun keempat kita langsung habiskan semuanya, depresiasikan semuanya 759.375, karena masa umurnya hanya 4 tahun. Jadi pada tahun terakhir kita harus mengurangkan semua nilai sisa inisialnya atau investasinya. Nah, ini sekarang kita mulai dari earning before depreciation depreciation, interest dan tax. Nah, karena sebelumnya saya sudah cari sampai earning before depreciation, interest and tax, nah makanya kita lanjutin dari FDIT lagi. Nah, di FDIT tadi kita dapatnya tahun pertama 234, itu udah diketahui ya semua hasilnya. Nah, untuk depresiasinya yang tadi kita sudah cari, itu kita tinggal masukin aja di tahun mereka kena depresiasi. Tahun pertama 450.000, tahun kedua 337.500, tahun ketiga 253.125, tahun keempat 759.375. Nah, pas dikurangin depresiasi kita dapat EBIT. EBIT ini artinya earning before interest and tax. Nah, untuk EBIT-nya itu kita langsung kurangin aja FDIT dikurangin depresiasi, dapat hasil EBIT-nya. Nah, terus pada saat kita udah dapat EBIT, nah kan itu kan earning before interest and tax kan, berarti kita harus kurangin lagi interest sama tax-nya, karena kita interestnya nggak ada, yang tadi saya sudah bilang karena dia cuma 10% dan kita WACC-nya itu 12%, maka interestnya itu tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Nah, karena dan tax-nya ini kita dikenakan 22% dan itu dalam tahun depannya kita bayar. Nah, di tahun pertama 773 ini dikalikan 22%. 22% ini akan dibayarkan
di tahun kedua 170.060. Nah, untuk di tahun kedua akan dikenakan di tahun ketiga 196.851. Untuk di tahun ketiga dikenakan di tahun keempat 420.545. Dan untuk di tahun keempat 1.476.040 itu dikenakan di tahun kelima. Ini di tahun kelima ya semuanya. Ini 324.729. Nah, pada saat kita sudah kurangin teksnya, kita dapat NOPAT, nominal profit after tax. NOPAT-nya 773 untuk di tahun pertama, tahun kedua 724.715, di tahun ketiga kita dapat 1.714.718, tahun keempat 1.055.494, dan di tahun kelima karena kita tadi dikenakan teksnya itu di tahun depan, di bulan ke depannya, makanya kita ada minusnya ini karena diakibatkan teks di tahun keempat. Ini totalnya 324.729. Nah, pas kita udah dapat NOPAT, kita tambahkan lagi depresiasi. Kenapa sih kita dapatkan lagi depresiasinya? Karena depresiasi itu bukan merupakan sesuatu yang mengurangkan uang, karena dia tuh wujudnya bukan cash flow. Makanya kita harus memasukkan kembali depresiasinya. Depresiasi ini juga membantu bahwa kita bakalan mengurangi pajak. Nah, ditambahkan lagi depresiasinya tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, habis ditambahkan kita baru dapat OC, operating cash inflow. Untuk OC di tahun pertama itu 1.223.000. Untuk di tahun kedua 1.062.215. Tahun ketiga 1.967.843, tahun keempat 1.814.869. Untuk di tahun kelima kita ada minus karena untuk pembayaran pajak di bulan keempat. Nah, itu sebesar 324.729. Nah, tadi kan kita udah dapat dari sampai tadi operating cash inflow. Nah, kita mulainya dari operating cash inflow-nya lagi. Nah, untuk operating cash inflow-nya 1, 2, 3, 4, 5 kita masukkan semuanya. Dan kita masih ada initial investment itu sebesar 1.800.000. Untuk PV-nya, kan tadi kan kita ada bahas weighted average cost-nya itu 12%. Berarti itu sebagai patokan kita untuk mencari present value-nya. Untuk OC-nya ini di tahun 1, 2, 3, 4, 5 itu sebenarnya uang di masa kita akan datang pada tahun tersebut, bukan uang yang kita keluarkan pada tahun sekarang sebesar 1.800.000 ini. Itu nilainya tidak sama pada saat di tahun kedepannya. Makanya kita butuh present value kan untuk mencari keadaan uang sekarang. Nah, untuk pas kita cari present value kan, kita cari nih 12% PV-nya. Rumusnya itu 1/1 tambah I pangkat N, terus dikalikan dapat 0,89286. Untuk tahun pertama dan tahun kedua 345. Nah, untuk PV-nya kita tuh tinggal kalikan saja sama present value sekarang ini, kita kalikan saja sama PV 12%-nya. Nah, dapatnya untuk tahun sekarang nih yang 0 ini kan kita 1.800.000 nih. Berarti PV-nya itu 1 karena kita bayarnya sekarang loh. Nah, gitu. 1.800.000. Tahun pertama dapatnya 1.091.964. Tahun kedua 846.791. Tahun ketiga 1.400.672. Tahun keempat 1.153.382. Tahun kelima 184.260. Jangan lupa ini minus ya, karena kita harus bayar pajak dan kita di tahun kelima itu tidak melakukan operasional untuk mendapatkan pendapatan karena masa investasi kita sudah habis pada tahun keempat. Nah,
kita tinggal jumlahkan saja semuanya. Dapatlah net present value kita, nilai uang masa sekarang. Untungnya berapa sih kalau saya mengorbankan 1.800.000 ini? Saya sekarang untungnya dapat berapa? Nah gitu. Itu kita dapatnya tuh 2.508.550. Nah, NPV ini jika dia minus, itu artinya project ini tidak layak dijalankan. Karena buat apa kita menghabiskan uang masa sekarang itu untuk meminuskan gitu. Jadi kita pasti menaruh uang untuk untung dong. Kita buat project untuk untung dong. Nah gitu. Nah tetapi pas kita tahu NPV-nya ini plus, kita juga belum tahu uang yang kita keluarkan ini bakalan kembali itu kapan, dan presentasinya itu besarnya berapa. Nah nanti kita bakalan cari. Tapi sekarang selanjutnya itu kita bakalan membahas apa sih perbedaannya yang setelah kita buat ini dengan yang tadi soal sudah buat di atasnya itu, kenapa bisa beda. Nah gitu, nanti kita akan bahas selanjutnya. Sekarang kita bakalan bahas itu pada bagian yang B. Apa sih yang telah kita rubah, apa sih yang perbedaan yang telah kita rubah itu di mana aja. Nah gitu. Soalnya nanyanya seperti itu. Untuk yang mereka buat sebelum kita revisi, mereka itu memakai selling price itu sebelum tidak dikenakan inflasi. Seharusnya di ketentuan kita tuh harus menggunakan yang telah dikenakan inflasi yang sebelumnya kita cari. Kalau selling price itu harusnya dikenakan inflasi per tahunnya itu naik 4,2% setiap tahunnya. Dan untuk variable cost-nya tidak dikenakan inflasi juga, yang seharusnya kita kenakan sebesar 5% per tahunnya. 5% per tahunnya ini maksudnya 5% tiap tahunnya itu bakalan bertambah lagi 5% lagi. Nah gitu. Dan untuk fixed cost-nya ini, padahal di soal bilangnya itu dia 150.000 per tahunnya, tapi dia pakai 155.000 dan tidak dikenakan inflasi sebesar 3%. Dan terus dia mengenakan interest payment. Seharusnya di ketentuannya kita tidak diperbolehkan untuk mengurangkan interest payment karena WACC-nya lebih besar daripada bank loan-nya. Nah, terus untuk depresiasinya yang harusnya direduksi setiap tahunnya itu 25%, mereka hanya reduksi pada tahun pertama, dan tahun pertamanya itu dikenakan seterusnya pada tahun keempat. Jadi yang tahun pertama itu 1.800.000 itu dikalikan 25% yang hasilnya 450.000 di tahun pertama. Harusnya itu di tahun pertama saja, tetapi yang sebelum revisi ini menggunakan untuk tahun 2, 3, 4. Jadi itu kesalahannya. Terus dan kesalahan-kesalahan itu membuat NPV perusahaan kita ini lebih kecil daripada yang kita dapatkan, sebesar 738. Harusnya kita dapatnya 2 jutaan. Nah seperti itu. Sekarang untuk bagian C, kita cari payback dan ROCE-nya. Untuk payback, dia itu menggunakan OC-nya, nilai OC. Jadi tidak pakai nilai PV. Karena payback ini menggunakan nilai OC, itu tidak memunculkan keadaan yang uang kita sebenarnya kembalinya tuh tidak keadaan sebenarnya. Jadi di tahun keberapa dia bakalan kembali, tetapi itu uang masa depan, bukan uang masa sekarang. Nah untuk payback itu rumusnya itu sebenarnya nggak pakai rumus sih, dia tinggal nilai initial investment dikurangkan OC per tahunnya. Nah ini untuk paybacknya, untuk inisialnya 1.800.000 dikurangkan payback, dikurangkan OC di tahun pertama 1.223.000. Nah sisanya tinggal berapa? Sisanya itu jika kurang dari OC di tahun kedua, maka kita harus bagikan nilai OC di tahun kedua. 1.800.000 dikurangi 1.223.000
dibagi 1.062.215 untuk OCI di tahun kedua. Nah, dapatlah 0,54320 dikalikan 12 bulan. Karena di dalam satu tahun ada 12 bulan. Jadi dapatnya 6,5. 6,5 ini kita genapkan menjadi 7. Jadi 7 bulan. Karena di tahun pertama kita sudah terpakai, jadi tahun pertama ini bakalan masuk ke hitungan payback kita. Jadi 1 tahun 7 bulan bakalan kita menerima kembali modal yang kita setorkan. Nah, untuk bagian bagian C-nya tadi kan sudah diminta untuk payback dan ROCE-nya. Dan payback-nya ini si perusahaan ini maunya 2,5 tahun. Tadi kita udah dapat 1 tahun 7 bulan. Jadi untuk dari penglihatan metode payback-nya, seharusnya kita bisa menjalankan project ini atau mengambil project ini karena estimasi waktu pengembalian dananya itu lebih cepat daripada perkiraan. Nah, bagaimana dengan sistem ROCE-nya? Nah, ini perhitungannya. Nah, ini untuk perhitungannya. ROCE itu rumusnya itu average NOPAT dibagi initial investment. Nah, karena kita belum tahu average NOPAT-nya itu, kita tambahin dulu NOPAT yang di tahun 1 sampai ke tahun 5. Terus dibagi berapa tahun, N-nya 5 tahun. Nah, berarti average NOPAT-nya itu 788,640. Nah, 788,640 ini dibagikan dengan initial investment 1.800.000. Nah, dapatlah 43,81% dari penglihatan ROCE atau yang kita lihat dari ROCE. Ini perusahaan menargetkan bahwa ROCE-nya itu dia 20%. Dan di sini dia 43,81%. Seharusnya proyek ini oke untuk dijalankan atau kita bisa ambil. Nah, terus untuk kita bagaimana sih untuk kalkulasi sensitivity pada penjualan dan initial investment. Nah, ini bakalan kita cari. Nah, sekarang jadi kita akan menghitung sensitivity dari sales dan initial investment. Nah, untuk sales tadi kita angkanya kita ngambil dari revenue tahun pertama 234, terus kita kalikan dengan present value 12%. Nah, tinggal dikalikan saja, nanti dapat hasilnya 209.598 ke tahun pertama, tahun kedua 2163911, tahun ketiga 31440, 608, tahun keempat 3034267. Nah, terus tinggal ditotalkan, dapatnya 10.598.384. Nah, 10 juta ini kita harus kurangin teks terlebih dahulu karena dia terdapat teks di dalam soalnya 22%. Jadi kita kalikan dengan teks 22%. 22% ini teksnya kan dibayarnya di tahun depannya. Berarti kita ada keuntungan dari 12%-nya itu. Jadi dibagikan 112%, dapat hasilnya 2.072.004. Nah, dari 10 juta ini 10.598.384 dikurangkan dengan 2072004, dapatlah sales after tax-nya 8476.380. Baru kita cari untuk sensitivitas atas revenue-nya. Sensitivitas rumusnya NPV dibagi faktornya. Faktornya ini apa yang mau kita cari sensitivitasnya, yaitu sales after tax. Nah, berarti NPV-nya kan tadi kita udah dapat nih 2508.550. Terus tinggal dibagikan aja sama 8476.380. Dapat 29,59%. Nah, 29,59% ini tidak boleh lebih kecil. Misalnya ini sebagai patokan kita, ini nggak boleh lebih kecil dari 29,59%. Karena kalau lebih kecil itu akan mempengaruhi NPV yang kita dapat. Dan revenue-nya juga. Nah, untuk sensitivity initial ini NPV dibagi initial investment. Dia rumusnya sama, 2508.550 dibagikan 1.800, dapatnya 139,36%.
Nah, jadi kalau kita dapatnya lebih rendah dari 139,36%, maka itu akan berdampak tidak bagus terhadap sensitivitas atas inisialnya. Nah, untuk yang terakhir, ini kenapa dia perusahaan ini termasuk dalam kategori capital rationing yang bagaimana? Nah, untuk capital yang rationing pada perusahaan ini, dia tuh termasuk soft. Kenapa? Dia sebenarnya bisa minjam lebih, tetapi karena perusahaannya ini tidak mau, tapi dia mampu, dan WACC-nya itu 12%, masih di atasnya peminjaman bank. Makanya si perusahaan ini agak hati-hati dalam mengambil tindakan peminjaman. Makanya itu capital rationing yang termasuk dalam perusahaan ini itu termasuk soft. Karena sebenarnya dia mampu tetapi tidak mau gitu untuk meminjam lebih. Mungkin karena kalau meminjam lebih, bunga yang akan ditawarkan oleh bank jauh lebih tinggi dan akan mengakibatkan melampaui WACC yang dimiliki perusahaan. Nah, seperti itu. Dan presentasi dari saya tentang case study manajemen keuangan untuk ujian tengah semester. Saya Abdul Qadir Malik. Kapun kap, mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore.